Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA, membahas lebih dalam mengenai bagian dari zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Kemarin kita sudah belajar mengenai zat campuran atau campuran ya, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Namun tidak hanya zat campuran yang terbagi menjadi dua bagian, zat tunggal juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu unsur dan senyawa. Nah, pada hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai kedua hal tersebut ya, mengenai unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, bagian terkecil dari suatu unsur disebut atom. Jadi dengan kata lain, bagian terkecil dari materi atau benda yang kita tahu itu disebutnya atom ya. Nah, unsur ini dibagi menjadi 3 kelompok. Ada unsur logam, ada unsur non-logam, dan ada unsur semi-logam atau disebut juga metaloid. Nah, unsur metaloid atau semi-logam ini dia memiliki sifat dari unsur logam dan sifat dari unsur non-logam. Jadi setengah-setengah ya, setengah logam, setengah non-logam. Nah, contoh dari unsur ini ada banyak sekali ya. Ada kalau dari unsur logam ada aurum atau kalian lebih kenalnya dengan sebutan emas ya. Lalu ada ferum, besi. Lalu ada juga tembaga dan masih banyak lagi ya. Lalu kalau unsur non logam itu ada oksigen, ada nitrogen, ada hidrogen, dan lain-lain. Lalu untuk metaloid atau semilogam, contohnya ada silikon, ada boron, germanium, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang berikatan kimia. Contoh sederhana dari senyawa adalah air. Semua tahu air ya. Nah, air sebenarnya terbentuk dari 2 jenis unsur, yaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Nah, ketika 2 unsur ini bersatu melalui ikatan kimia ya, maka akan membentuk air. Padahal sebelum mereka bersatu ya, ketika masih sendiri-sendiri, ini mereka sifatnya masih gas. Oksigen itu kan gas, hidrogen juga gas. Tapi ketika mereka berikatan kimia dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya, maka akan membentuk air. Nah, rumus kimia dari air itu H2O. Nah, artinya air itu terbentuk atas 2 atom hidrogen H2 ya, dan 1 atom oksigen. Itu artinya ya. Jadi ketika ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen bergabung, maka akan membentuk air. Nah, ini adalah contoh senyawa. Ketika membentuk air, maka airnya tetap disebut zat tunggal ya. Nah, contoh lain dari senyawa ada banyak ya, khususnya di sekitar kalian. Contohnya garam dapur. Garam yang biasa dipakai oleh orang tua kalian saat memasak itu juga termasuk senyawa. Garam dapur, lalu gula, lalu ada lagi soda kue, cuka, dan masih banyak lagi ya. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa senyawa itu terbentuk dari 2 atau lebih unsur atau materi ya. Nah, kalau kita ingat lagi,
campuran juga terbentuk dari dua atau lebih materi. Nah, namun keduanya tidak sama. Campuran dan senyawa itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama terbentuk dari dua atau lebih materi. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, hasil dari campuran masih memiliki sifat asal zatnya masing-masing. Contohnya seperti campuran air dan gula. Nah, hasil campurannya itu kan tetap memiliki sifat dari air dan sifat dari gula. Nah, berbeda dengan senyawa, hasil senyawa ini akan kehilangan sifat asal dari zat pembentuknya. Contohnya seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Hidrogen dan oksigen itu kan sifatnya gas. Ketika bersenyawa berubah menjadi air. Nah, jadi membentuk zat baru ya. Tidak memiliki sifat dari hidrogen dan sifat dari oksigen. Nah, lalu perbedaan selanjutnya, dalam campuran perbandingan komposisinya itu tidak tetap atau bisa berubah-ubah. Misalnya ketika kita mencampurkan air dan gula, walaupun perbandingan air dan gulanya berbeda, misalnya airnya sedikit gulanya banyak, atau dibalik gulanya banyak, maksudnya gulanya sedikit airnya banyak, begitu ya. Nah, itu tetap dinamakan campuran. Berbeda dengan senyawa. Dalam senyawa, perbandingan komposisi dari zatnya itu tetap tidak bisa berubah. Contohnya seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, kalau komposisinya berbeda, misalnya atom oksigennya 1, oksigennya 2, maka tidak akan terbentuk air. Jadi harus 2 hidrogen, 1 oksigen, tetap tidak boleh berubah. Itu perbedaan yang kedua ya. Lalu perbedaan yang ketiga, campuran itu berlangsung secara fisika, sedangkan senyawa berlangsung secara kimia. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jangan malas untuk membaca buku paket dan LKS-nya ya. Karena di sana ada juga penjelasan yang Bapak sampaikan hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.